Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, udah banyak yang gabung nih. Maaf ya tadi Mister ada permasalahan teknis nih. Suara Mister terdengar jelas nggak bagi teman-teman? Abel, Hazel, Danish, Juno, dan Hisham. Apakah suara Mister terdengar jelas? Oke, thank you. Thank you, Hazel. Untuk Hisham, gimana? Suara Mister terdengar jelas nggak? Soalnya di sini Hisham, Mister lihat ada unstable connection. Apakah jelas nggak suara Mister di Hisham? Oh, oke, udah aman. Sepertinya udah aman. Unstabilnya udah balik lagi stabil. Oke, Yumna, halo, assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Oke, Mister coba absen lagi ya. Ada Abel, Hazel, Denish, Juno, Yumna, dan Hisham. Oke, total ada berapa nih? Oke, kurang dua lagi. Oke, minggu kemarin banyak yang nggak masuk ya. Lagi banyak ujian ya minggu kemarin ya. Minggu ini udah pada selesai belum ujiannya? Udah aman minggu ini? Ujiannya udah pada selesai? Oke, nah oke, thank you. Nanti kita akan coba reschedule di minggu ini ya. Yang untuk pertemuan kemarin, mungkin nanti kelasnya bukan dengan Mister, nanti Mister akan daftarkan di kelas yang lain untuk mengulang di materi yang sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman di sini udah pada kelar semua, Mister akan coba usahakan nanti di minggu ini teman-teman yang kemarin nggak masuk, Mister coba carikan kelas penggantinya. Oke, sebentar. Kita quit dulu. Oke, Mister izin untuk coba share screen presentasinya. Oke, sekarang untuk presentasi Mister apakah sudah muncul di teman-teman semuanya? Abel, Hazel, Danish, Juno, Yumna, dan Hisham. Oke, kurang dua lagi. Apakah sudah muncul presentasinya? Jelas? Bisa terbaca dengan baik? Oke, good, nice. Oke, sembari kita tunggu teman-temannya yang lain yang kurang dua lagi, Mister mau coba review dikit ya kemarin materi kemarin. Materi kemarin itu terkait dengan fungsi. Bentar, Mister coba buka dulu untuk yang modul yang pelajaran ketiga. Oke, udah Mister buka. Teman-teman untuk yang sudah bergabung coba dibuka platformnya, akses course-nya sudah bisa diakses nggak? Yang modul 3 pelajaran ketiga. Judulnya modul. Sembari Mister mau coba review dulu. Kita review sedikit terkait dengan apa yang udah kita pelajari kemarin. Karena ada beberapa teman-teman yang kemarin banyak yang nggak masuk ya. Kita akan coba review dikit. Ntar Mister slideshow-nya nih. Oke. Kita masuk ke bagian reviewnya. Minggu kemarin kita belajar mengenai function ya. Functionnya kita coba lanjutkan dari pelajaran yang pertama. Yang awalnya kita hanya mengenal struktur dari fungsi, bagaimana cara kita memanggil fungsi dan sebagainya. Nah, pada minggu kemarin kita udah belajar terkait dengan function. Functionnya ini kita coba dalami lebih lanjut lagi. Nah, yang kan kita dalami kemarin, di sini nggak ada. Yang sudah kita dalami kemarin itu adalah bagaimana kita membuat misalnya ada fungsi di dalam fungsi. Kita bisa panggil lagi. Nah, Mister mau coba sebelum masuk materinya ya, sembari kita tunggu teman-teman yang lain, dua orang teman kita yang belum bergabung. Mister coba buka dulu untuk code demonya. Supaya teman-teman kebayang minggu kemarin itu ngapain sih gitu ya bagi teman-teman yang belum masuk ya kemarin. Yang tidak masuk karena ada ujian. Paling enggak teman-teman nanti pada saat sudah ikut di bagian kelas pengganti sudah ada dapat gambaran sedikit mengenai apa sih itu fungsi lanjutan nanti yang akan dipelajari. Oke, Mister ganti ke sini. Oke, nah kemarin kita kan di awal-awal kita kan mempelajari fungsi kan modelnya seperti ini ya. Misalnya nama fungsi.
Kemudian ada kurung buka, kurung tutupnya. Ini bentuknya. Jadi nama fungsinya ini bisa bebas, apapun itu. Bisa nama underscore fungsi dan sebagainya. Tidak boleh ada spasi. Oke, tidak boleh ada spasi. Nama fungsi itu tidak boleh ada spasi dan semuanya huruf kecil. Misal kita coba aja kalkulasi misalnya. Kalkulasi. Nah, ini boleh kayak gini. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian ingat bentuk fungsinya itu harus masuk satu tab dari pojok kiri. Satu kali tab. Biasanya kalau kita udah penulisannya udah bener, ada titik duanya begini, ketika kita enter itu udah posisi masuk satu tab. Tapi kalau kita penulisannya salah, misalnya kita ini nggak ada titik duanya, kita enter, dia akan ada di pojok pinggir kiri. Nah, ini salah nih penulisannya. Tandanya ya ketika kita untuk menuliskan suatu fungsi itu bisa dilihat dari situ. Jadi belum kita running aja udah kita kelihatan. Kalau ini kita enter seperti ini pasti ada yang salah. Nah, bentuknya kan seperti ini ya kalau awalnya ya. Hello kalkulasi. Jadi bentuk fungsi seperti ini. Kemudian kita panggilnya, kita cukup panggil dengan nama fungsinya, kemudian kurung buka, kurung tutupnya. Sebagai tempat untuk argumen kalau yang di sini, tempat untuk parameter. Nah, kalau kita running dia akan ngeprint di kode ini. Nah, yang kemarin kita lanjutkan maksudnya di sini adalah kita coba kenalkan dengan ada yang namanya fungsi di dalam fungsi atau nested function. Jadi kalau kita punya dua fungsi misalnya, ini def coba gitu ya misalnya. Kemudian ini kita kasih kode sederhana saja. Hello dari fungsi coba. Nah, ini kita bisa lakukan pemanggilan fungsi coba ini di dalam fungsi kalkulasi. Caranya gimana? Mirip seperti ini. Kita cukup panggil nama fungsinya, tapi nempatinnya di dalam fungsinya. Fungsi yang ingin kita tempatkan, misalnya di sini. Berarti kita kalau kita mau panggil fungsi di dalam fungsi, kita panggil aja fungsi cobanya. Udah, nanti pada saat kita panggil fungsi kalkulasi, maka yang akan terpanggil adalah yang pertama dieksekusi adalah fungsi coba. Ini dengan refer ke sini. Kemudian yang kedua adalah komen untuk ngeprint hello kalkulasi. Nah, ini kalau kita running bentuknya jadi nah seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi dari yang lain dengan cara kita panggil fungsinya. Itu yang dimaksudkan dengan yang kemarin itu kita coba untuk mendalami lebih dalam lagi terkait dengan fungsinya. Nah, nanti kedepannya mungkin teman-teman yang belum ikut nanti akan mempelajari kurang lebih seperti ini. Nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh tutor penggantinya nanti. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya di dalam soalnya. Oke, kita coba cek dulu. Apakah sudah ada bergabung semuanya teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan fungsi? 1, 2, oke, kurang Ayla dan Kanavaro. Oke. Kurang 2 lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan fungsi? Kalau yang kemarin masuk itu Ayla. Nah, Ayla sekarang lagi belum datang, belum bergabung. Kemudian ada Danish, ada Juno. Kemudian ada Abel juga yang masuk kemarin. Dari yang masuk kemarin ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kalau teman-teman yang udah coba mengerjakan yang bagian fungsi lanjutan, meskipun kemarin belum masuk, ketika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Belum ada? Nah, untuk penggunaan fungsi yang lainnya itu sama ya dengan materi-materi kita di 2 minggu yang lalu mengenai fungsi di awal, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai, fungsi yang nggak ada nilai, dan sebagainya. Nah, itu tetap dipakai di bagian fungsi lanjutan. Jadi, fungsi lanjutan ini menggabungkan apa yang udah kita pelajari di fungsi yang di minggu pertama dengan fungsi yang minggu keduanya. Di mana minggu keduanya ini lebih fokus ke arah bagaimana kita membuat fungsi di dalam fungsi atau memanggil fungsi di dalam fungsi gitu ya. Jadi kita bisa hanya memanggil satu fungsi, tapi yang bergerak itu bisa jadi dua fungsi. Oke, sedikit tambahan, kalau nggak ada yang tanyakan, sedikit tambahan terkait dengan yang Mister contohkan di layar ini di dalam fungsinya ini bisa berbagai macam ya, nggak cuma satu aja.
Jadi kalau di sini teman-teman mau panggil fungsi yang sama lagi 2 kali, itu boleh. Atau fungsi yang berbeda pun juga boleh. Nah, ini kalau kita running juga sama, nanti akan muncul 2 kali. Nah, ingat konsepnya ya, konsep di pemrograman Python itu dia sekuensial. Urut dari atas menuju ke bawah. Jadi kalau ini teman-teman misalnya fungsinya mau dipanggil setelah dia ngeprint di bagian body code-nya sendiri, ya taruhnya di bagian bawah. Oke, jadi nanti di hello fungsinya itu yang dari cobanya itu ada di bagian terakhir. Dah, paling itu aja. Sesimpel itu. Jadi mungkin nanti penerapannya lebih ke arah efisiensi code-nya. Bagaimana cara kita membuat code-nya lebih efisien atau lebih enak pemanggilannya. Karena kalau kayak gini nanti hubungannya biasanya sama yang namanya variabel lokal dan global atau parameter dan argumen. Nah, di sini kan ada parameter ya. Yang ada di sini ini namanya adalah parameter. Yang kita ketikkan di sini nanti parameter. Sementara yang kalau kita panggil di sini ini dia isinya berupa argumen sebutannya. Yang di sini argumen karena kita manggil fungsi nih. Argumen. Ini juga sama. Kalau ini parameter ya kan? Dari def-nya ini di dalam kurungnya itu adalah parameter sebutannya. Kalau yang di dalam sini itu adalah argumen. Oke, argumen atau parameter bisa argumennya bisa berupa variabel, bisa berupa langsung value. Nah, kalau parameter ini kita sebutnya sebagai variabel ya nanti di dalam lokal functionnya. Jadi ketika ini ada parameter, maka kita bisa gunakan variabel parameter ini untuk mengontrol fungsi yang ada di dalam kalkulasinya atau dia bersifatnya lokal. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke dalam kelas modul? Udah 15 menit nih teman-teman yang dua, Ayla sama siapa tadi? Kanavaro belum bergabung sepertinya. Udah 15 menit. Kita akan coba langsung masuk aja ke modul ya. Kita tunggu 15 menit belum bergabung, kita coba masuk ke dalam modul. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Gak ada? Belum? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, Mister akan coba langsung masuk ke dalam modul yang ketiga, yaitu terkait dengan sama judulnya juga modul ya. Judulnya adalah modul. Jadi di modul kita yang ketiga, lesson 3, itu kita akan mempelajari apa yang namanya modul. Bentar. Oke. Nah, modul ini secara umum dia itu sebenarnya suatu package atau suatu kumpulan perintah yang bisa kita gunakan langsung dengan memanggil nama modul plus fungsinya atau kelasnya atau propertinya. Nah, modul itu terbagi jadi 2. Ada modul yang built-in yang udah ada di dalam Python, kita nggak perlu install. Ada yang modul pihak ketiga, third party. Jadi di sini kita harus install modulnya karena nggak disediakan langsung oleh Python. Contoh modul yang ada di dalam Python yang sudah built-in adalah misalnya random, time. Nama modulnya ya, modul random, modul time, dan sebagainya. Itu adalah modul-modul yang ada di dalam built-in Python. Kita install Python, udah muncul itu modulnya. Kita tinggal pakai. Tapi kalau modul-modul built-in biasanya itu adalah modul-modul yang sifatnya third party. Jadi dia itu ada pengembangnya, pengembang lain yang berkolaborasi dengan Python misalnya gitu. Macam-macam, ada Pandas, ada NumPy, ada Pygame. Nah, nanti sedikit demi sedikit kita akan pelajari terkait dengan berbagai macam bentuk modul. Ada yang modulnya itu udah built-in, ada yang modulnya yang pakai third party, atau yang modul ketiga modulnya kita custom sendiri. Yang isinya itu juga bisa berupa fungsi, kelas, properti, dan sebagainya. Sama sifatnya. Oke, itu gambarannya di awal modul. Dia itu sebagai kumpulan program, kumpulan code, di mana code itu bisa berupa kelas, fungsi, properti, dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan coba pelajari 2 hal, yaitu modul yang bernama random, satunya lagi modul yang bernama time. Nah, di sini untuk yang random nanti kita akan coba membuat suatu angka yang nantinya akan kita generate dengan menggunakan modul random. Namanya modul random. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kita akan ada misalnya angka 1 sampai 10 misalnya kita random gitu ya. Kalau ini antara timnya tim 6 dan tim 7 ini nanti kita akan random jumlah
keluarnya. Apakah dia nanti muncul pada saat di percobaan pertama, percobaan kedua, dan seterusnya. Oke, nah ini untuk yang modul random. Nah, kemudian ada lagi yang modul time ya. Modul time ini untuk modul yang sifatnya waktu. Kita butuh waktu, misalnya menghitung detik, menghitung menit, menghitung jam, dan sebagainya. Kemudian kita kasih jeda dengan menggunakan fungsi sleep. Nah, itu nanti kita akan menggunakan modul time. Nah, random tadi ada beberapa fungsi juga tuh yang akan kita pakai. Bisa pakai random integer atau randin. Nama ininya ya, nama fungsinya randin. Kemudian ada yang random, nama fungsinya juga sama, random. Tapi kalau randin itu kita kasih range antara 1 sampai 10. Nilainya harus bulat ya. Harus bulat, nggak boleh 1,5 sampai 2 mister, nggak boleh. Harus bulat. Nah, sementara kalau yang random itu akan memberikan nilai antara 0 sampai 1 dan bilangannya bisa desimal. Cuman antara itu aja 0 sampai 1 udah fix, nggak bisa di custom lagi, nggak bisa dikasih range. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, ada fitur built-in atau modul built-in, kemudian ada lagi yang modulnya itu modul yang dia harus diinstal. Misalnya kayak gini ya, modul OS ini, kayak modul OS ini modul built-in ya, modul built-in ini modul Turtle juga modul built-in. Dia udah langsung terinstall, nggak perlu. Kalau yang tadi belum terinstall seperti yang Mister sampaikan ada NumPy, Pandas, Pygame dan sebagainya. Ini contoh untuk pemanggilan angka random. Ini ada dua fungsi yang akan kita pelajari, randin dan random. Nah, ini ya, 0 hingga 1. Satunya tapi nggak ikut. Jadi paling maksimal adalah kalau dia dua angka di belakang koma, maka 0,99. Itu maksimal. Kalau dua angka di belakang koma. Tapi 0 itu ikut. Jadi 0 sampai 0,99. Satunya nggak ikut. Kalau random ini tadi range-nya antara angka berapa sampai berapa gitu ya. 1 sampai 3 misalnya. Ya di random antara 1 sampai 3. Cara memanggil modul itu ada beberapa cara, ada 3 cara. Tapi secara umum sebenarnya ada 2 cara dengan menggunakan operator import dan satunya lagi from. Nah, kalau import ini kita harus memanggil terus nama modulnya. Jadi kalau kita mau panggil fungsi randin yang ada di dalam modul random, itu kita terus pakai nama randomnya selalu ada di depan. Ketika kita udah, kalau kita menggunakan from random import randin, maksudnya kita hanya fungsinya saja nih yang akan kita ambil. Kita fokus ke dalam fungsinya sehingga nanti pada saat kita memanggil fungsi randin, kita nggak perlu lagi nama random karena udah di-define di sini. From random import randin. Jadi dia udah langsung fokus ke bagian import fungsinya. Fungsi yang dibutuhkan kita. Fungsi, kelas, dan sebagainya. Terus yang ini, kalau yang ini kan spesifik ke satu fungsi ya. Kalau yang bintang ini bedanya apa? Sama-sama pakai from. Kalau yang bintang ini kita import seluruh fungsinya. Jadi kalau kita ingin masih mau ngedevelop program, biasanya gampangnya kita ambil aja import all. Jadi kita nggak repot mana-mana saja nih fungsinya yang mau dipakai gitu kan misalnya. Tapi kalau udah tahu ya udah panggil aja sesuai dengan fungsinya. Misalnya randin yang tahu ketika kita udah selesai ngedevelop program mau dimasukkan ke dalam production kita, boleh kita langsung define satu persatu fungsinya. Kalau dia nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau banyak ya udah nggak apa-apa, import all aja udah cukup. Karena daripada kita ngetik terlalu banyak nanti malah resiko adanya salah ketik dan sebagainya, mending import all juga. Nggak ada masalah. 3 hal itu adalah cara importnya. Nah, ini untuk yang random, randin, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita coba ini ya, kita coba ke bagian contoh code-nya. Oke, sampai teorinya dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada? Nah, sekarang Mister akan coba contohkan maksud dari modul tadi itu seperti apa. Nah, Mister akan coba contohkan dengan menggunakan 2 cara. Import random. Kita menggunakan ini ya, modul random. Kemudian kita misalnya mau mengenerate angka random 1 sampai 3. Print random, kita panggil nama modulnya, kemudian kita panggil nama fungsinya. Randin 1 sampai 3. Nah, kayak gini. Nanti munculnya itu setiap kita klik, dia akan berbeda-beda. 1, 3, 2,
kemungkinan akan sama atau beda, tapi intinya dia bersifat random. Kita nggak tahu nih, dia akan muncul apa aja, tapi range-nya 1 sampai 3. Nah, kayak gini ya munculnya ya. Itu untuk yang random. Tapi kalau random, dia udah akan langsung muncul di bagian yang sudah di-define tadi ya. Random dot random. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Dia hanya antara 0 sampai 1. 1 tapi nggak ikut. Nah ini komanya banyak nih kebetulan nih. Nggak dibulatkan 2 angka di belakang koma. Jadi maksimal adalah 0,9999999 dan seterusnya. Oke. Nah ini kalau kita running juga sama. Dia munculnya random. Bersifat random. Nah kayak gini. Bedanya random sama randin. Random ini dia 0 sampai 1 tapi bisa desimal. Sementara kalau randin itu 1 sampai berapa misalnya. Atau 0 sampai berapa gitu ya. Bisa. Tapi dia hanya nilainya bilangan bulat. Nggak akan dia jadi koma. Oke ya, kebayang ya sampai sini ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan from yang tadi. From random. Kita mau import apa nih? Kalau ternyata kita mau import semuanya, kita kasih bintang. Ada spasinya ya, import spasi bintang. Jadi kalau nanti kita mau manggil, bedanya lihat di sini. Kalau kita tadi ada random-randomnya nih di depan, nah sekarang kita nggak perlu lagi pakai kata-kata random atau operator modul, nama modulnya. Jadi kita langsung panggil aja fungsinya. Hasilnya sama Mister, ya sama. Nanti kita bisa akan memanggil random integer dari 0 sampai 8 dan randomnya. Nah, sekarang Mister akan coba komen ini. Ups, salah. Mister komen, kemudian Mister akan coba running. Nah, sama ya. Jadi dia juga sama-sama akan merandom dari 0 sampai 8, kemudian randomnya pun juga akan ngerandom 0 sampai 0,99999. 1 itu tidak ikut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terbayang ya? Fungsi dari modul random. Sekali lagi modul random ini built-in, jadi nggak perlu kita install lagi, tinggal kita pakai aja. Pakainya ada 2 cara, mau pakai import random atau from. Random import all atau import something fungsinya apa gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Abel, Hazel, Danish, Juno, Yumna, dan Hisham? Clear ya? Berarti kalau random ini ya apa nggak perlu pakai angka ya, kayak 0 sampai 8. Iya. Bedanya itu kalau random itu memang di set hanya 0 sampai 0,99999 doang. Jadi kalau kita butuh pecahan antara 0 sampai 1, kita pakai random aja cukup. Tapi kalau kita pakai randin itu dia nanti nggak akan menghasilkan bilangan pecahan. Tapi harus di-define angka dalamnya yang tadi Mister sampaikan. Ya, clear ya? Aman semuanya? Bisa. Oke, good. Nanti kita akan coba kerjakan soalnya kalau aman ya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian materi selanjutnya. Tadi kan yang random ya. Sekarang kita coba yang time. Nah, di time ini ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Nanti kita akan bahas 3 secara umum. 2 secara umum. Time dan sleep. Round ini bukan merupakan modul dari time. Modul yang sudah fungsi yang sudah disediakan oleh Python. Nggak perlu panggil modul time pun kita bisa round. Lihat ya. Kita coba di sini. Mister nggak memanggil modul apapun kan di sini ya. Mister hanya cuman panggil modul random atau kita komen aja deh semuanya. Kemudian Mister punya angka round. Di sini kan kalau di dalam presentasi tadi, mana tadi? Ini. Mister balik lagi dulu sebentar ke sini. Angka yang ingin di rounded, kemudian di sini adalah berapa digit, berapa bilangan bulat yang akan kita lakukan roundednya berapa. Nah, number di sini adalah numbernya yang bersifat desimal ya berarti ya, karena kan kita mau membulatkan. Oke? Yang di sini adalah angka desimalnya berapa, kemudian digitnya berapa digit di belakang koma yang akan kita bulatkan. Nah, sekarang Mister balik lagi ke bagian code-nya. Misalnya Mister punya angka 2,123456789 salah, nggak usah pakai 0. Kemudian Mister bulatkan 2 angka di belakang koma.
Terus ini Mister mau simpan dulu ya ke dalam variabel X misalnya, kemudian Mister print X-nya. Yang terjadi adalah 2,12. Jadi 2 digit ini, 2 ini maksudnya adalah 2 digit di belakang koma. Itu ya teman-teman ya. Dan cara pembulatannya sebenarnya mirip seperti pembulatan matematika pada umumnya. Ini kan kalau ini di bawah 5 maka dia 1 2 ya. Sekarang kalau Mister ini buat jadi 5 ke atas itu harusnya di sini jadi tambah 1 ya. 2,13. Kita cek. Nah, sama ya. Jadi kita gunakan rounded-nya itu adalah rounded yang sudah kita pelajari di pelajaran matematika seperti biasa. Kalau misalnya mau yang lebih lagi, komanya ada 5 angka di belakang koma, maka dia akan membulatkan 5 digit di belakang koma. Di belakang koma ya, digitnya dihitung mulainya di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan sama depannya ini. Ini kan depan bukan bilangan ini ya, bukan bilangan desimal ya, itu bilangan bulatnya. Jadi yang dihitung adalah pas bilangan desimalnya. Nah ini round, sekali lagi ini nggak perlu kita import time. Jadi ini udah bisa langsung kita pakai. Ya sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi ini mungkin tambahan saja, tapi maksudnya bukan lebih ke arah ke pemanggilan modul time. Kemudian ada time dan sleep. Nah sleep ini untuk kasih jeda sebelum kita lanjut ke eksekusi komen selanjutnya. Kalau time ini kita mendapatkan nilai detik. Nilai detiknya ya, jumlah dari detik yang sedang berjalan. Mulai dari waktu pertama kali itu ditemukan di sistem Unix-nya. Nah ini ya, ini adalah tahun 1970 dulu, tahun 1970 tanggal 1 Januari sampai sekarang. Jadi kalau kita coba panggil time-nya, setelah akan coba masuk ke bagian code-nya. Nah ini Mister masuk di bagian ini dulu ya, from time import all. Kemudian kita print time. Jangan lupa kalau kita panggil fungsi selalu pastikan ada kurung buka kurung tutup ya. Kalau kita panggil fungsi ya, supaya dia bisa berjalan fungsinya, bukan kembalian objek nanti. Nah, sekarang kita coba running. Ini kita matiin dulu. Ini kita running. Nah, ini dia. Jadi mulai tahun 1970 sampai sekarang itu sudah berjalan susah banget ini. Berapa ini? 1 miliar ya. Ya, 1 miliar 733 juta sekian 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 detik koma. Ada komanya juga, ada yang milisekonnya juga ya di belakangnya ya. Nah, ini real time ya, teman-teman. Sekarang kita lihat ya. Di sini belakangnya kan ini ya 0213. Lihat aja di belakang sini. Karena ini akan bergerak sangat cepat nih. Yang kalau yang di bagian desimalnya ini bergeraknya cepat banget. Ini 0,213. Kalau kita running lagi, dia akan berubah tuh 250. Ini satuannya detik. Detik. Jadi kalau ini kita running per detik tuh, dia akan bergerak kan per detiknya. Belakangnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini detik ya. Jadi dia akan real time. Servernya ini satu. Seluruh dunia kalau kita panggil dengan menggunakan time itu ya bentuknya kayak gini. Selama tidak ada modifikasi ya. Selama tidak ada modifikasi ya bentuknya kayak gini. Oke? Itu time. Nah, jadi sejumlah dari seluruh detik yang sudah terkumpul sampai saat ini. Nah, itu kita bisa gunakan untuk menghitung misalnya berapa detik nih yang udah berjalan. Itu kita bisa gunakan time dengan membuat selisihnya. Kan tadi kan teman-teman lihat kan dia bergerak terus ya. Jadi tinggal teman-teman kurangi aja antara sekarang dengan tadi pada saat teman-teman mulai pemrograman. Misalnya jadi kita mau ngecek berapa menit, berapa detik sih program ini bekerja sampai kita stop dari start sampai ke bagian stop programnya. Kita bisa gunakan ini, modul time. Oke, siapa lagi ya? Sleep ya, tadi sleep belum. Nah, sleep itu adalah kasih jeda. Jadi maksudnya gini, saat Mister ngeprint time dan ngeprint hello ini ya, tulisan hello, lihat yang terjadi ya. Time dengan hello ini akan seakan-akan tidak ada jeda sama sekali karena memang saking cepatnya si komputer bekerja. Kita running dia akan langsung muncul bersamaan. Tuh, nah. Kita running, tek, kedip sebentar, habis itu langsung muncul bareng-bareng. Kalau dijeda, dia akan benar-benar ngasih jeda ke komputer itu selama
1 detik. Ini satuannya detik ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu ya. Misalnya ya. Sekarang kita buat 2 detik deh biar kerasa jedanya. Sekarang Mister running, dia akan running ini dulu pertama kali, kemudian nunggu 2 detik baru ngeprint hello. Lihat. 1, 2, hello. Nah, kayak gitu ya. Jadi benar-benar sistem akan menghitung jedanya. Mister, maaf, ininya nggak apa-apa Ya, materinya. belum ya. Sorry. Belum. Belum pindah ke codingannya. Oke, tadi kita kan masih bentuknya kayak gini ya, Mister coba ulangi. Kan kayak gini nih. Time sama hello. Nah, saat tadi time doang. Tadi time doang ya. Mister ulangi. Nah, tadi kan bentuknya seperti ini. Kita udah dapat nih time. Nah, sekarang Mister mau coba contohkan bagaimana untuk mendemonstrasikan yang sleep. Kalau Mister tambahkan code di bawahnya, saking cepatnya sistem, ketika kita running ini, dia akan muncul dua-dua secara bersamaan. Ya kan? Kelihatan nih. Kayak nggak ada kita nggak bisa ngikuti kecepatan sistem. Kelihatannya kita di mata kita ada itu muncul bersamaan. Sebenarnya itu ada jeda, tapi sepersekian ribu milisecond atau seper milisecond gitu ya. Jadi kelihatannya kayak bareng. Nah, kalau kita tambahkan sleep itu benar-benar sistem akan memberikan jeda atau stop sebentar selama berapa detik yang kita define. Define detiknya itu di dalam kurungnya. Misalnya ini 1 detik, 2 detik. Jadi satuannya detik ya, bukan milisecond, bukan, tapi second, detik. 3 dan seterusnya. Nah, kita coba 2 supaya kerasa. Jadi nanti setelah sistem ngeprint yang time-nya ini, sistem akan betul-betul nyetop untuk interpreternya. Woi, interpreter jangan bergerak dulu. Sebelum 2 detik kelar, kamu baru lanjut ke comment print hello. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita print, 1, 2, print. Nah, kayak gitu. Jadi betul-betul ngasih jeda. Dan jedanya ini all ya, dari program. Maksudnya programnya akan ngefeknya ke seluruh program. 2 detik, ya udah berarti 2 detik dia akan ngefek ke bawahnya juga akhirnya delay 2 detik semuanya. Maksudnya gini, ini kalau ada tambahan lagi program, hello yang lain, nah misalnya, maka hello dan hello yang lainnya akan di print saat 2 detik ini selesai, dia akan di print bersamaan. Oke, jadi kayak gini. 2, nah kayak gitu. Oke, jadi kalau di bawah ini ada jeda 2 detik, maka semuanya akan ikut ke jeda 2 detik di bagian bawahnya. Bukan berarti hello tunggu 2 detik lagi, hello yang lain tunggu, enggak. Maksudnya di sini saat di sini ada kejeda 2 detik, maka sistem akan nunggu benar-benar 2 detik baru ngeprint seluruh komen yang ada di bawahnya. Kecuali kalau teman-teman mau nambahkan lagi di sini sleep 2 detik, maka yang terjadi juga akan nunggu lagi 2 detik. 2 hello, 1 2 hello yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi ini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti apa? Apakah kayak mau dibuat loading dan sebagainya, itu bisa kita buat animasi di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kebayang ya, yang time dan sleep yang akan kita pelajari masih yang 2 hal ini dulu. Nanti akan kita coba tingkatkan sedikit demi sedikit. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tak ada? Oke, kalau enggak ada, kita coba lanjut dulu. Oh, oke, langsung ke platform. Oke, kita coba langsung kerjakan ini ya, beberapa modul yang tadi udah kita pelajari, yaitu modul dengan random dan modul dengan time. Nah, nanti yang di bagian platform pertama. Oke, coba kita cek dulu apakah yang selanjutnya apa ada yang kelewat nggak? Oh, enggak, ini pembuatan modul ya. Oke, pembuatan modul yang custom. Jadi penggunaan modul untuk yang custom. Sekarang kita coba masuk ke dalam ininya dulu aja, ke bagian platform kita. Mana tadi? Nah, ini ya. Yang judulnya Go Ahead Angka dan Waktu Acak. Kalau teman-teman switch ke course, dia ada di lesson 3 yang nomor 5. Go Ahead Angka Acak dan Waktu. Nanti yang bagian ke-6 kita akan coba pelajari yang membuat modulnya, custom modul. Nah, sekarang teman-teman klik yang nomor 5. Kemudian nanti teman-teman akan masuk ke bagian sini.
Nah, ini teori-teorian dulu nih. Apakah Mister sudah muncul ininya, quote-nya? Astagfirullah. Oke, halo teman-teman, mohon maaf tadi sepertinya Mister terpental. Tadi suara Mister sampai yang mana ya? Yang tidak terdengar. Tadi Mister kena kick dari sistem, jadi keluar dari online class. Suara Mister apakah sudah terdengar kembali? Sudah, Mister. Sudah ya. Tadi sampai mana ya? Mister mulai tidak terdengar. Sampai ke masuk ke modul? Instruksi untuk masuk ke modul? Betul? Pembagian time. Terakhir tadi Mister nyampein yang mana nih? Yang terus Mister terpental dari sistem nih. Tentang masih tentang sleep. Oh, tentang sleep ya? Oh, oke. Sleep tadi yang bagian ini udah selesai Mister jelaskan belum? Yang terkait dengan kasih jeda antara komen pertama dengan komen keduanya? Coba aja si Arif. Udah. Sudah ya? Oh, oke. Good. Berarti nggak ada yang ketinggalan ya informasinya. Nah, sekarang teman-teman coba balik ke bagian buka bagian course-nya. Silakan dicek. Bentar, Mister coba share screen. Nah, ini ya. Buka ke bagian course-nya, masuk yang nomor 5. Nanti kalau udah masuk nomor 5 harusnya teman-teman akan menjumpai seperti ini. Ada teorinya. Part pertama adalah mengenai teori. Nah, ini tadi beberapa hal yang udah kita pelajari nih di bagian part pertamanya. Nomor 5 ya, nomor 5 diklik, nanti akan muncul di bagian teori-teorinya dulu. Oke, sudah? Ntar Mister coba cek dulu di bagian progress supaya terlihat. Bukan di sini. Oke, udah kebuka semua ya. Good. Nah, sekarang kita coba cek nih. Yang pertama, ini kita jawab sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari ya. File program dalam Python. Maksudnya kumpulan package code yang ada di dalam Python itu sebutnya apa? Yang tadi Mister jelaskan. Modul. Modul. Ya, ini dalam bahasa Indonesia semua ya teman-teman ya. Kecuali nama fungsinya. Kalau nama fungsinya ikutin fungsi code-nya yang ada di Python tadi. Modul. Oke, kemudian yang kedua. Yang modul yang sudah kita yang tadi Mister contohkan siap pakai, tidak perlu kita install lagi. Nama modulnya apa aja? Random dan time. Oke, random dengan satunya lagi apa? Time. Time. Oke, good. Sekarang yang terakhir, bagian terakhir fungsi-fungsinya. Yang atas nomor 1, ini apa? Randin, oke. Terus satunya? Time. Time. Oke. Kalian coba cek ya. Apakah sudah cukup? Oke, nice Danish. Good job. Oh, Faiz siapa? Yumna belum terbuka. Bisa share screen dulu Yumna? Atau di refresh dulu coba Yumna. Takutnya tadi soalnya Mister cek pas waktu pertama kali Mister buka di course-nya memang ketutup tuh. Terus Mister tadi bantu buka untuk semuanya. Coba Yumna di refresh dulu. Nah, Mister coba cek. Sudah? Oke, sip. Sama-sama Yumna. Yang udah selesai di nomor 1 silakan lanjutkan di nomor 2 dan seterusnya. Kalau dia ada typingnya silakan di typing dulu. Oke, ini untuk yang nomor 1 dulu ya, teman-teman yang ketinggalan nomor 1, Mister nggak akan switch dulu ke nomor 2. Coba cek dulu, Mister nomor 2 ini apa ya? Nomor 2. Oh, nomor 2 ada pertanyaan teori lagi ternyata, bukan typing. Oke. Oh, nomor 3 baru typing. Oke, nggak apa. Kalau nomor 2 ada yang udah bisa mencoba untuk mengerjakan silahkan. Ini bagaimana cara kita untuk mengimport modul ya. Cara mengimport modul. Tadi kan ada 3 cara ya. Ada pakai import, ada pakai from dengan menyebutkan fungsi spesifik. Satunya lagi from import all.
gitu. Itu kuncinya. Lebih dari 1 jawabannya nomor 2. Oke, Mister coba cek dulu apakah nomor 1 udah pada clear semuanya. Oke. Oh, wait. Apakah Mister ada yang terlewat di sini? Oke, udah clear semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Di nomor 2 itu kita masuk ke dalam teori yang lain, tapi kita mencoba untuk memilih bagaimana cara memanggil modul dan fungsinya dengan tepat. Yang pertama ini fungsi random, from random import all. Oke, betul. Yang kedua betul apa salah? From random import randin. Betul? Apa salah? Yang kedua sini? Abel? Mister coba panggil random ya. Sesuai dengan modul kita random. Nomor 2 betul apa salah? Abel, ada kan Abel tadi? Oh ya, ada Abel. Gimana Abel? Nomor 2 betul apa salah? Nomor 2 yang ada di Mister ya. Nomor 1 udah Mister bantu. Oke, betul. Nomor 2 gimana? Betul apa salah? Nomor 2, apakah betul atau salah? Hisham, bisa bantu? Betul apa salah nomor 2? Cara memanggil. Oke, Denis, kenapa Denis? Nomor 4. Bentar, Denis udah nomor 4 ya? Wait. Oh ya, oke. Sudah nomor 4 ternyata. Oke, kita coba bahas ya nomor 2. Nomor 2 dengan menggunakan bintang itu juga benar. Satunya lagi dengan menggunakan nama fungsinya. Denis, kita tunggu sebentar ya Denis ya. Kita coba bahas dulu yang nomor 2 dan 3. Kemudian yang ini berarti benar randinnya. Nah, ini yang nomor 3, import all function itu kita pakai kode asterik atau tanda bintang, bukan pakai tulisan all gini. Jadi ini salah, nggak boleh kayak gini. Kemudian yang terakhir hanya dengan menyebutkan nama modulnya, import random. Nah, udah 3 aja. Berarti kalau udah 3 ketemu, yang lainnya pasti salah. Dan bentuknya ini bentuknya bukan kayak gini ya, modul random enggak. Jadi cukup 3 ini aja, kemudian sebentar, yang bagian bawahnya. Oh ya, nggak boleh. Oke, clear ya. Jadi 1, 2 dan 4 kalau yang dipunya Mister. Oke, silakan nomor 3 typing. Nah, sekarang Mister coba cek yang nomor 4 apa soalnya. Oke. Memperbaiki bug. Oke, punyanya Denis mana? Oke, apa yang dimasalahkan yang di Denis? Bad input. Win numbernya. Oh wait, ini assign variabelnya kebalik deh kayaknya. Denis, yang bagian baris keempat. Baris keempat. Caranya nge-assign variabel gimana? Kan randin itu adalah fungsi kan ya. Nah, maksudnya kan mau disimpan ke dalam current number. Nah, gitu. Kalau yang tadi Denis lakukan itu kalau kita buat pseudocode. Nah, kita buatnya tuh kayak gitu. Maksudnya adalah di assign. Ini apa nih? Bad input. Kalau kita mau mengkomparasi antar variabel atau antar value, apakah betul kita gunakan sama dengan? Nah, komparator sama dengan itu adalah sama dengannya 2 kali. Oke. Nice. Good job. Oke. Yang nomor 5, nomor 5 ini juga Mister nih kayaknya yang akan ngecek. Untuk yang lain, apakah sudah selesai nomor 4? Mister coba cek dulu. Nomor 4, nomor 3. Oke, nice. Sekarang ya nomor 4 semuanya. Sorry. Nomor 4. Nomor 3 kan typing ya tadi ya. Oke, good.
Nomor 4 yuk. Sekarang nomor 4 kita bahas. Nomor 4, Mister apakah sudah masuk ke bagian code nomor 4? Oh ya, udah masuk. Ya. Nah, di sini kita memperbaiki bug atau error yang akan ada di dalam program kita. Mister akan coba tekankan sekali lagi, bug itu biasanya itu nggak error, sebutan untuk sesuatu yang dia itu ada logic yang nggak sesuai dengan kita, tapi dia secara sistem masih jalan. Kalau error itu dia benar-benar nggak jalan sama sekali. Bug bisa jadi ada notifikasi warning atau error, tapi tetap menjalankan sistemnya. Itu bug. Bisa jadi kayak gitu. Jadi yang paling susah itu adalah kalau kita ketemu bug daripada ketemu error. Karena kita harus baca. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Kita mulai dari yang pertama. Cara kita mengimport apa ini? Kita mengimport apa berarti? Kalau kita lihat di sini ada randin ya. Udah bener belum nih? Nomor 1 yang bagian baris pertama. Harusnya gimana nomor 1? Kok nomor 1? Baris pertama. Hisham, coba gimana? Baris pertama harusnya seperti apa? Apakah udah benar seperti ini penulisannya? From random import run. Apa udah betul? Hisham, Yumna. Tadi Hisham udah Mister panggil ya. Yumna sekarang coba. Yumna. Oke, bintang Mister. Import bintang. Oke, boleh. Kita coba. Yes, boleh. Ada versi yang lain? Selain bintang? Yumna? Sama? Ada versi lain? Atau yang lain? Juno? Hazel? Abel? Udah? Oke, clear? Bintang? Oke, nice. Bintang ini maksudnya apa, Hisham? Bintang ini maksudnya apa, Hisham? Halo? Bintang ini maksudnya itu adalah import all ya teman-teman ya. Jadi Hisham ini menggunakan tanda asterik untuk mengimport seluruh functionnya. Jadi apapun functionnya kita panggil di random, kita cukup panggil nama functionnya aja. Oke, nah sekarang ini kita udah clear ya. Jadi udah aman. Kemudian yang nomor 3 kita udah initiate win numbernya dalam variabel, yaitu 1010. Kemudian di bagian nomor 4, di baris keempatnya, ini kan tujuannya di sini kita mau mencoba untuk mendapatkan pemenangnya dengan ngecek apakah nanti current numbernya ini, ya kan? Predi itu kan current number, yang 2380 ini kan adalah current number ya. Ini current number. Kemudian kalau dia cocok dengan win numbernya, maka dia dibilang Anda memenangkan makan malam di restoran. Kalau enggak, maka dia dimasukkan bagian bawahnya. Nah, untuk mendapatkan current number ini berarti kan ada di randin ya. Iya kan? Berarti kita butuh variabel current number. Mana current numbernya? Current numbernya itu adalah di randinnya ini. Sama dengan. Jadi kita set up dulu variabel current number untuk nanti dicocokkan dengan baris ke-6 sampai ke-9 code-nya. Kalau dia current numbernya sama dengan win number, maka dia menang. Kalau enggak, ya dikatakan akan lebih beruntung. Sampai sini udah betul apa belum semua nih? Kalau kayak gini udah bisa di running? Yumna? Tadi Yumna belum menjawab pertanyaan Mister. Mister panggil lagi. Yumna nomor 4. Nomor 4. Setelah kita menambahkan variabel nomor 4, apakah sudah cukup? Kita running nggak ada error? Halo Yumna? Tes. Apakah suara Mister masuk? Oke, udah Yumna, kali. Enggak error? Coba di running gitu. Error. Oke. Errornya kenapa? Di situ udah ada ininya kan, angkanya kan harusnya. Angka errornya itu di baris keberapa kan udah ada tuh. Nah, sekarang kira-kira errornya apa di baris itu? Mister akan coba running juga biar teman-teman juga kebayang. Lihat, udah ada tanda silangnya pula.
Kira-kira apa yang bikin error? Masih ingat ya dengan conditional if? Itu pelajaran yang udah kita lalui beberapa minggu yang lalu nih. Jangan sampai lupa. Gimana Yumna? Kebayang kenapa kok bisa error ini? Sudah ketemu? Penulisannya udah benar belum? Udah benar belum? Gimana? Apa yang salah? Kalau kita mau mengkomparasi sesuatu, operator apa yang kita gunakan kalau ingin ngecek itu adalah sama dengan sesuatu. N. N? N. Kalau N itu kan artinya dan ya. Itu operator sama dengan logik sama dengan. yang lalu. Gimana? Sama dengan sama dengan. Nah, sama dengan. Good job. Jadi ini sama dengannya kurang satu ya, teman-teman ya. Hati-hati. Kalau kita sama dengan kayak gini itu adalah assigning. Mengassign nilai current number itu sama dengan win number. Nggak cocok dengan kondisi ekspresi yang kalau kita gunakan conditional if. Jadi ini sama dengan. Mari kita coba running. Nah, udah ya. Kita lihat di sini. Kalau dia ternyata nggak sama dengan 1010 kan dikatakan Anda akan lebih beruntung. Oke. Nah, oke, good. Good job semuanya. Nah, sekarang kalau udah tinggal di checklist di sini, teman-teman. Mister nggak bisa ngechecklist karena Mister pakai track. Nanti pilih submit sebelah kanan atasnya. Oke, kalau sudah silakan lanjut ke yang nomor 5. Mister coba cek dulu. Oke, good. Nomor 5 sekarang semuanya. Oke, nah sekarang ini kita mau coba yang, nah ini yang tadi Mister sampaikan kita mau ngecek waktu. Nah ini tadi memang belum sempat Mister contohkan untuk penggunaan waktunya. Nah sekarang kita mau bahas aja ya di sini ya supaya teman-teman kebayang maksudnya di sini. Oke, di sini kita akan coba membuat program yang isinya dia akan selalu menanyakan langkahnya kita ke berapa. Terserah isiannya apapun, E4, F3 dan seterusnya. Setiap kita selesai memberikan input, kita akan menampilkan sisa dari waktunya. Ya, kalau ini satuannya menit nih. Satuannya menit. Kalau menit itu adalah 60 detik ya, teman-teman ya. Karena ingat satuan kita di dalam time itu adalah second, bukan menit. Jadi harus kita buat ke dalam bentuk, konversi dulu ke dalam bentuk menit. Dan 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti nanti kalau dia ternyata ada 2 detik, berarti perlu dibagi dengan 60 untuk menjadi menit. Oke ya, ini matematisnya nih, matematis seperti itu. Terus sampai dia selesai di angka 30. Kalau udah habis nih, kan ini kan selalu dikurangi ya, 29, 28 terus sampai 0 baru dia selesai gamenya atau programnya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ketika program dimulai, ketentuannya nih, perhitungan waktu dimulai setelah setiap gerakan. Yang tadi bisa sampaikan setelah input. Wait, nomor 4 nggak bisa, Hisya. Kenapa nih? Coba cek. Mister bisa di screencast biar Mister cek. Nggak bisanya kenapa nih? Coba Mister cek kalau di sini Hisham di progresnya udah kuning. Berarti udah disubmit. Apa nih yang bermasalah? Tadi pencet kuning, Mister. Jadi begitu. Salah pencet. Oh ya udah bener. Ini kenapa kok kuning? Karena nanti Mister yang akan menghijaukan. Karena nanti yang akan ngecek Mister. Jadi klik dulu di bagian ininya, di bagian checklistnya. Coba bisa buka lagi di bagian panelnya, tas panelnya, yang sebelah kanan. Itu kan ada checklist tuh, perbaiki bug dalam program. Yang di samping kirinya. Di samping kiri ada kotak kecil warna abu-abu di checklist. Ada tulisan perbaiki bug dalam program itu. Nah itu di kotak sebelah kirinya.
sebelah kiri dari tulisan perbaiki. Nah, itu di checklist dulu. Nah, baru di next level. Memang warnanya kuning. Jadi itu memang kalau diperiksa oleh Mister, jadi dia akan berubah jadi warna kuning. Tapi jangan lupa di checklist ya, supaya Mister bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian nomor 5 tadi ya. Nah, ini udah ada. Programnya sebenarnya udah ada. Kita nggak perlu lagi memodifikasi. Cuman kita perlu memberikan ini, apa itu namanya? Bener kan? Yang nomor 5 kan? Memperbaiki errornya aja. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita pakai adalah waktu nih, modul time. Kemudian ada fungsi yang langsung dipanggil. Nah, gampangnya kita bisa gunakan yang kayak tadi. Import all. Pakai bintang. Atau kita bisa langsung spesifik time misalnya. Kalau kita cuma pakai time. Tapi kalau kita ada 2 fungsi atau lebih, maka kita perlu satu persatu. Kita pakai yang all dulu. Atau boleh time ya. Nah, kemudian kita define dulu nih. Yang pertama, waktu yang harus diikutin itu adalah berapa detik, berapa menit. 30 menit, 20 menit dan seterusnya. Nah, di awal sebelum kita mau mengurangi ini, kita pastikan kita save dulu kondisi time pada saat kita mulai running programnya. Kenapa? Karena kan ini setiap kita menginputkan sesuatu, maka dia akan mengurangi waktunya. Ya kan? Nah, di sini kita buat looping while-nya. Nah, inilah main code-nya yang akan menghasilkan loop-nya dan waktu yang akan ditampilkan berkali-kali sampai waktunya habis. Kondisi while itu cocok dengan suatu kondisi. Nah, ini kan kondisinya ada 2 nih. Ketika waktu habis atau dimasukkan off. Jadi move-nya itu sama dengan off. Oke ya, move-nya sama dengan off. Atau rest-nya itu 0. Nah, kalau kita lihat rest-nya ini udah bener nih. Define variable-nya udah ada. Ini rest-nya juga udah ada. Jadi saat rest-nya itu enggak sama dengan 0, berarti dia lebih besar dari 0 ya. Kemudian satunya lagi move-nya itu sama dengan off. Kalau dia enggak seperti itu, maka dia bisa masuk ke dalam body code-nya. Oke. Nah, di dalam body code ini nanti kita akan simpan setiap gerakan yang akan diinput oleh user dengan nama move. Kemudian setelah input kita kurangi hasil waktunya. Kita gunakan dulu 2 waktu. Yang pertama waktu beginning dan waktu end-nya. Nah, setelah dapat semuanya, kita lihat hasil dari second yang didapatkan dari terakhir kita mengakses waktu dan pada saat kita mengawali programnya. Dapat misalnya 1 second atau 2 second. Maka yang terjadi selanjutnya adalah kita kurangkan dulu sisa waktunya dengan nilai detik yang tadi kita dapatkan. Nah, kalau di sini detik yang terjadi di sini adalah waktu yang terjadi di sini adalah dengan mengurangkan second. Ya, teman-teman ya. Ini second. Kenapa? Karena kita nggak convert nih. Semuanya nggak kita convert. Baik yang beginning atau yang end-nya. Kita nggak convert ke dalam bentuk menit. Nah, ini berarti kita setelah dikurangkan kayak gini harus dibuat dalam bentuk menit. Kalau mau dalam bentuk menit. Kalau mau dalam bentuk detik, tetap dalam bentuk detik. Seperti ini. Nggak usah ditambahin apa-apa. Nah, setelah ini dapat seperti ini, rest-nya, kemudian kita tinggal print. Sisanya berapa itu adalah di sini tadi. Sisa berapa menit dari 30 menit yang ada di sini tadi. Itu alurnya. Oke, itu alur yang benar. Nah, sekarang kita cek satu persatu ya. Itu alurnya tadi ya. Dari alurnya dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Denish. Gimana Denish? Ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa unsubmit verif? Apakah bisa gimana? Karena saya unsubmit karena saya punya sedikit kesalahan, tapi tasknya sudah disubmit. Oh, nggak apa-apa. Dia kalau udah di save, ini kan nanti kan otomatis save nih. Setelah Dennis running, itu dia akan otomatis save dan akan mengoverride apa yang tadi Dennis ketik.
Jadi nggak perlu lagi di-submit ulang. Nah, pas udah kayak gitu itu udah langsung tersubmit yang baru. Udah otomatis. Oke, hati-hati ya. Yang masih ada di sini ini adalah detik. Tadi udah Mister kasih hint. Yang ada di sini adalah masih detik. Kalau untuk proses developing silahkan. Nggak usah dirubah dulu dalam bentuk menit. Tapi kalau nanti udah kondisi realnya dirubah dalam bentuk menit ya teman-teman ya. Harus dibagi 60 dulu. Baru nanti dikurangkan dengan angka 30. Oke? N beginningnya harus dibagi dulu 60. Nah, sebelum masuk ke situ, ada yang ditanyakan dulu nggak mengenai alurnya? Bingung nggak teman-teman nih? Sebelum kita ngomongin bugnya nih, karena bug ini bisa kedetek atau bisa terdefine dengan baik kalau teman-teman paham dengan alurnya. Paham dengan alurnya yang tadi Mister sampaikan? Ada yang ditanyakan dulu? Nah, ada yang ditanyakan nggak? Mister coba cek di chat. Nggak ada? Hisham? Yumna? Juno? Danish? Hazel? Kalau Danish sudah lewat ya. Tapi lagi enggak. Dennis lagi mengerjakan yang udah lewat betul. Nomor 6 udah. Abel gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Dennis gimana? Ada yang mau ditanyakan Dennis? Silakan. Ini untuk mana cuma harus dibagi 60. Yang dibagi 60 itu adalah n minus beginningnya, bukan restnya. Restnya biarkan nggak apa-apa 30. Karena kita kan udah define 30 menit ya kalau di dalam soal ya. Yang harus dibagi itu adalah n dikurangi beginningnya itu harus dibagi 60 dulu. Baru nanti dikurangkan 30 dikurangi hasil pembagian dari n dikurangi beginningnya. Kalau nanti teman-teman udah masuk dalam kondisi yang realnya. Hati-hati karena yang kita maksudkan di sini adalah menit ya, bukan detik. Nah, sekali lagi. Oke, gak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Mister akan lanjutkan nih. Tadi udah dapat alurnya. Nah, sekarang kita masuk satu persatu alurnya. Dimulai dari baris keempat. Oke, lihat, mulai dari baris keempat. Di baris keempat, kita membutuhkan apa? Selain beginning dan rest, kita butuhkan satu lagi baris untuk mendefine move-nya. Kenapa? Karena kita harus masuk tahu dulu nih move-nya apa. Kalau tidak diketahui move-nya, maka ini akan selalu bernilai false. Kenapa? Karena ini belum ada nih, belum terdeteksi move-nya. Nah, jadi kita buat dulu ini. Kita copy aja. Kita masukkan ke sini. Mister belum ngapa-ngapain yang bagian bawahnya ya. Nah, setelah dapat move-nya, nanti kan berarti user akan menginput sesuatu dulu nih. Nah, setelah move-nya itu didapatkan, kita baru yang kedua adalah seleksi, cek. Kondisionalnya gimana? Waktu habis berarti adalah 0, berarti harus lebih besar supaya true. Ya kan? Dan, nah kalau dan itu harus dua-duanya posisinya benar ya. Jangan satu benar, satu salah. Kalau satu aja salah, maka dia false nilainya. Supaya dia nggak false, karena kita harus menginput E4, F3 gitu ya, selain bentuk off, maka ini kita buat bukan sama dengan. Kalau kita buat sama dengan off, maka kondisi benernya adalah move-nya itu harus sama dengan off. Padahal kita nggak boleh off. Jadi kita buat tidak sama dengan. Oke, ini dua hal nih yang udah kita lakukan, kita editing. Kenapa? Karena alurnya tadi mengatakan seperti ini. Waktu habis dan dimasukkan off, maka dia akan selesai bernilai false. Artinya apa? Break dari loop. Oke? Terbayang ya? Nah, sekarang selanjutnya. Saat dia udah memasukkan input, selanjutnya apa yang ada di sini? Terlihat dia harusnya adalah langsung menampilkan sisa waktunya. Ya kan? Berarti move-nya ini nggak kita gunakan di awal. Tapi nanti setelah ini masuk ke dalam end time-nya, ya kan? End time-nya ini kita masuk. Selanjutnya kita mau coba hitung waktu yang tersisa. Dengan cara apa?
N-nya kita define dulu di awal untuk mendapatkan time-nya yang terakhir. Kemudian kita kurangi antara terakhir dengan awalnya. Jangan lupa dalam menit. Kalau dalam menit berarti ini dibagi 60. Ini selesaikan dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam pengurangan ini. 30 kurangi hasil dari N dikurangi beginning time. Setelah dapat, kita masukkan ke dalam sisanya. Nah, ini udah bener ya sisanya. Kita buat dalam bentuk integer. Karena nanti dia akan kalau nggak dibuat integer nanti dia ada bentuk komanya nih. Karena bisa jadi ini kan nilainya float nih. Dibagi 60, ya kan? Jadi dibuat integer, kemudian menit dari 30. Nah, setelah itu supaya dia nggak ngeloop terus ngeprint ini, kita batasi dengan menggunakan yang tadi. Kita pindah ke bawah. Move input langkah Anda. Nanti dia akan running ke atas lagi. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita running. Dari ini tadi ya. Dari kita running. Misalnya ini A2. Sisa 29 menit dari 30 detik. Oke, udah berkurang nih. Kemudian A3. 1 menit agak lama nih. 29 menit. Udah 1 menit belum ya? Kita coba lagi. D4. Masih belum. Oke, gimana Fatan? Ada yang mau ditanyakan? Kok Fatan? Sorry, Dennis. Mister Nomor 7. Nomor 7. Oke. Wait a minute. Kita tunggu dulu ya. Satu lagi ya. AF. Oke, belum 1 menit ya. Kalau di Mister sini jamnya masih 8.09 nih. Oh, ini harusnya udah nih. FR 29 and beginningnya. Oke, coba lagi. Nah, udah berubah ya. 1 menit. Karena 1 menit itu 60 detik ya teman-teman. Jadi agak lama. Jadi udah bisa bergerak ke dalam menit berikutnya. Nah, kalau mau off, berarti kita tinggal ketikkan off. Maka dia harusnya berhenti. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi, ini jangan lupa kita melakukan editing di atas. Kemudian move-nya dirubah dari sama dengan menjadi tidak sama dengan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sesuai alur tadi, kita buat dalam bentuk menit. Kemudian kita kurangkan dengan 30-nya, restnya. Setelah itu kita hold dulu loop-nya dengan memasukkan input lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nomor 7 ini mengenai apa nih? Ada yang ditanyakan teman-teman yang lain? Wis, dari scratch nih. Stopwatch, oke. Ini mirip seperti yang nomor 5 sebenarnya, Danish. Cuman yang kita masukkan di sini adalah second. Jadi ada N, ada beginning, ada N. Kemudian kita hitung selisihnya berapa, itu udah berlangsung berapa detik. Sama seperti itu Danish, hint-nya. Nah, bisa coba cek dulu. Punya Danish sudah sejauh mana pengerjaannya? Yang nomor 7. Ya, di kopas dulu gak apa-apa boleh. Nah nanti, tapi di sini bedanya kita nggak memasukkan apakah dia langkahnya ya. Langkahnya itu nggak kita masukkan. Tapi kita hanya langsung menghitung fokus ke dalam bentuk apanya itu setelah sekali input dia mana sini? Oke, setelah dia saat dia diketikkan angka 1, dia akan terus melakukan apa nih? Memulai perhitungan waktu. Kemudian setelah di 0, maka dia akan berhenti waktunya. Hanya ada 2 input aja, 1, 0, gitu aja. Kondisinya seperti itu, sesimpel itu. Yang di bagian nomor 7 itu. Jadi nggak kayak tadi looping terus menerus. Kalau yang nomor 5 kan agak sedikit lebih kompleks tuh sebenarnya dari nomor 7. Harusnya kalau nomor 5 clear, teman-teman bisa tuh ngerjain nomor 7. Coba misal cek dulu nomor 5 apakah udah clear semuanya? Ada yang mau ditanyakan nggak nomor 5? Nomor 5 ini menggabungkan antara input dengan penghitungan waktu. Dan penginputnya itu looping loh teman-teman ya, looping. Jadi sedikit agak kompleks. Kompleksnya karena kita menggabungkan 2 hal. Kalau yang nomor 7 malah lebih simpel. Oke, nomor 6. Oke, pada nomor 5 semua udah clear ya.
Saya belum bisa, Mister. Siapa nih? Hisham? Iya, Mister. Coba Mister cek. Nomor 5. Oke. Coba jangan off ya. Selain off, terserah apapun isinya. Oke, 29 menit. Karena masih agak lama nih, 60 detik ya. Ini masih 8.13 nih Mister, tunggu dulu. Kalau udah berubah jadi 8.14 baru nanti coba dimasukkan input terserah apapun. F3, A2, terserah. Tunggu dulu, masih 8.13. Karena masih cukup lama dibagi 60 soalnya. Karena kalau di integer, ketika kita bagi dengan 60, misalnya hasilnya itu 0, maka dia akan diambil 0 ya teman-teman. Jadi nggak akan kelihatan, nggak akan bergerak apapun. Jadi karena masih 29 menit iya, jadi tetap 29 menit terus-terusan nanti. Cara Mister masih 8.14, 8.13, belum 8.14. Berarti ini memang berhubungan dengan jam ya, Mister? Yes, benar banget. Time itu seperti yang tadi Mister sampaikan, time itu real time. Maksudnya real dari server yang emang kita akses waktu sekarang ya. Jadi itu bukan dummy, itu bener-bener waktu. Jadi kalau teman-teman, nah itu udah berubah ya, udah 8 menit. Nah punya Mister 8.14 nih. Jadi bener-bener teman-teman harus nunggu 1 menit. Jadi bukan dummy ini. Kayak kebayang ya Hisham ya. Jadi punya Hisham udah bener nih. Sebenarnya udah bener, cuman karena waktunya agak lama kita nunggunya Hisham. Oke, Mister. Jadi kalau dibikin 30 bisa ya kalau kayak 30-40? Maksudnya menitnya? Iya. Itu kan 60 menit. Bisa. Tapi gini, ini sebenarnya ke arah konsep matematis ya Hisham ya. Kenapa kok Mister bagi 60? Karena kan 1 menit itu 60 detik. Itu maksudnya. Bukan karena Mister ingin ya udah kalau di bawah 50 dibuat aja jadi 50 Mister atau 40 Mister. Boleh-boleh aja, tapi ingat ketentuannya, sesuai dengan ketentuannya, kebutuhannya Hisham apa. Kalau emang kebutuhannya Hisham itu bukan menghitung untuk dalam waktu 1 detik, realnya 60 detik, 1 menit, yang realnya itu 60 detik, boleh Hisham bagi 40, bagi 30 dan sebagainya. Misalnya kita ngomongin frame rate gitu kan, boleh dibagi apapun. Tapi kalau kita hubungannya adalah waktu, ya waktu realnya seperti apa, itulah yang kita pakai rumusnya. Jadi ini rumusnya lebih ke arah Mister ini menentukan bagaimana matematis secara time, secara waktu itu seperti apa. Gitu ya Hisham ya. Ini filosofinya seperti itu. Tapi kalau Hisham mau diganti 50-40 boleh Mister, boleh, gak ada masalah. Bahkan nggak pakai 60 itu boleh, tapi ingat satuannya balik lagi berarti jadi detik. Sekarang Mister coba contohkan deh, biar kebayang ya. Ini Mister nggak pakai 60 nih. Maka setiap detik dia akan berkurang. Ini tanda kurungnya Mister ilangin biar nggak bingung. Karena nih satuannya jadi detik nih. Iya kan? Kita lihat. A2. Nah, bergeraknya cepat kan? Karena 1 detik ini. Ya, kelihatan? 23, 22, 23. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman mau menghitung dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk detik, nah ini 1 detik nih. Nggak akan bergerak. Bergeraknya cepat. Ya, bergerak 1 detik. Oke, bayang ya sebenarnya ya. Sekarang kita coba yang nomor selanjutnya ya, di nomor 6. Ini saya tetap nggak bisa dilanjutin Mister ke nomor 6. Coba udah disubmit belum? Kalau belum disubmit nanti nggak bisa. Coba dibuka dulu task kayak tadi. Di checklist sebelah kirinya di submit. Submit yang paling atas, submit task for review. Oke, itu baru next Oke, Mister. Oke, Mister. Oke, Terima kasih. sama-sama. Kita lanjut ya yang nomor, bentar, Mister coba cek. Oke, nomor 6 ya. Kita coba yang nomor 6. Nomor 6 ini kita ngapain nih? Menghasilkan nomor balapan. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nomor Anda. Oke, Denis, kenapa Denis?
Untuk yang nomor 7 harus bilangan bulat enggak? Detiknya harus bilangan Di tas bulat. panelnya gimana? Kalau di tas panelnya bilangan bulat harus dibentuk dalam bentuk bilangan bulat. Bilangan bulat 3C. Danish. Oke. Ya. Oke, berarti Yaitu ini bagaimana bisa bikin bilangan bulat saya lupa. Oke, bilangan bulatnya di sini yang dimaksud bukan bilangan yang dibulatkan ya. Bilangan bulat yang diambil. Berarti kita langsung convert ke dalam bentuk integer. Sama kayak tadi kan di awal ada kan yang contohnya. Jadi resnya itu langsung kita buat di convert ke dalam bentuk integer. Jadi di depan res, variabel res di bagian baris ke-10 itu langsung di convert ke dalam integer supaya dia nggak muncul komanya. Gimana cara buat integer? Bukan seperti itu. Dari situ. Gimana yo? Nah, kayak gitu kan integer harusnya. Nah, oke, nice. Nah, gitu ya. Jadi bisa pakai integernya di nomor di baris ke-8 atau langsung di convert di baris ke-10-nya boleh. Terserah, boleh semuanya. Yang penting harus di dalam bentuk bilangan bulat. Bukan dibulatkan. Hati-hati dengan kalimatnya. Dalam bentuk bilangan bulat, bukan dibulatkan. Oke, nomor 6 sekarang. Mister coba balik lagi ke nomor 6. Habis ini kita akan coba masuk ke yang soal berikutnya ya, di course berikutnya yang terkait dengan custom modul. Oke, di sini kita mau mencoba untuk ini ada res 1 partisipan dan res 2 partisipan. Ada 2 variabel yang udah di-define. Oke, udah disediakan, nggak usah kita papain, kita tinggal nambahin program aja di sini. Saat inputnya itu tidak sama dengan false, maka dia akan menjalankan program bawahnya. Oke ya, bayang ya. Hasilkan nomor balapan ketika dia ketik yes, maka dia akan menghasilkan nomor-nomor seperti ada di sini. Nomor 2, peserta lomba pertama 0, peserta lomba kedua 1, dan seterusnya. Jadi adalah pakai random integer, randomnya antara berapa sampai berapa nih. Tulis sebuah program yang mencetak nomor balapan acak 1 atau 2. Berarti randomnya itu 1 atau 2 ya angkanya ya, argumennya, sampai off dimasukkan. Setelah menghasilkan setiap nomor, harus mencetak nomor Anda peserta lomba pertama, peserta lomba kedua. Oke ya, peserta lomba pertama di sini selalu 0 ya. Kalau kita lihat di sini ya. Tapi lomba keduanya itu antara 1 dan 2 ya, berarti ya. Kita lihat di sini. Atau kita buat random semuanya nih. Bentar. Oke, kita buat random semuanya aja ya, supaya kita bisa adil antara lomba pertama dan lomba keduanya. Oke, kita buat dulu menambah programnya di sini. Yang pertama adalah kita setup yang sesuai dengan ini nih, nomor Anda. Oke, kita print nomor Anda. Nah, ini kita buat running. Runningnya antara 1 sampai 2. Kemudian selanjutnya peserta lomba pertama. Ini kita copy aja. Print. Tanda petik. Oke, lomba pertama. Kita buat running juga. 1, ini dari 0 ya berarti. 0,2. Maksimumnya selalu 2. Kemudian print peserta lomba kedua. Random 1 sampai 2. Jadi yang atasnya ada 0-nya, yang bawah lomba keduanya itu ada 1 sampai 2. Nomor Andanya ini random juga 1 sampai 2. Terus coba program mencetak nomor balapan. Oke, nomor balapannya udah dicetak acak sampai update mencetak nomor pertama, peserta lomba kedua. Oke, udah ya. Sekarang kita coba running. Kenapa nggak ada lagi input di sini? Karena kita udah masukkan ke dalam kondisionalnya.
Ada dua cara. Kalau inputnya nggak diapa-apain, kita cukup langsung masukkan ke dalam while-nya. Tapi kalau inputnya itu mau dibuat seleksi untuk hal lain, kita harus simpan ke dalam bentuk variabel. Oke. Sekarang kita coba running. Oke, Dennis gimana? Go ahead membuat modul 1. Yang nomor 1. Oke, sebentar bisa coba cek ya. Standar Python Yang nomor adalah 1. kumpulan modul fungsi dari bahasa Python. Oke, modul adalah file program tunggal yang dapat digunakan dalam program Python. Bukan program tunggal, jadi nggak perlu di checklist. Oke, kemudian modul dapat berisi perintah dan fungsi individual. Yes. Lebih dari 2 modul tidak dapat dihubungkan ke satu program. Bisa, harusnya bisa, jadi nggak usah di checklist. Beberapa modul dapat dihubungkan ke satu program. Oke, betul. Modul hanya dapat berisi perintah yang terkait dengan input dan output data. Oke, nggak usah. Coba 3 ini apakah sudah cukup? Apakah benar ini semuanya? Oke, merah. Ntar coba cek dulu. Di bagian ini apa yang kurang? Oke, di bagian nomor 2-nya, Danish, yang perlu di checklist lagi. Modul file tunggalnya perlu di checklist. Mana tadi yang punya Danish? Oke, sekarang coba di running lagi. Apakah sudah berhasil? Oke, good job. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi yang di bagian sini. Nah, ini ya. Ini kita coba running dulu. Apakah sudah berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan? Nomor balapannya misalnya yes. Nomor Anda 1. Peserta lomba 1. Oke, udah random ya. Kemudian ada lagi, hasilkan nomor balapan. Oke, kita coba lagi yes. Maka random. Oke, random ya. 1, 2, 2. Oke. Kemudian satunya lagi yes lagi. Oke, masih sama. Kita cek lagi. Oke, udah berubah lagi ya. 2, 0, 2. Jadi dia memang betul-betul random antara 0 sampai 2 yang atas. Yang lomba keduanya itu 1 sampai 2. Ini kan 1 sampai 2. Oke, ini 1, ini 2. Kalau di off kan, oke, sudah berhenti. Oke, clear ya. Untuk yang bagian nomor 6, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Di nomor 6. Gak ada. 1 sampai 6 kita berlatih di bagian 2 modul, random dan time. Nanti coba yang nomor 7, teman-teman yang belum selesai coba dikerjakan di rumah. Kita akan coba lanjut ke bagian course berikutnya yang go ahead yang satunya. Go ahead yang satunya itu yang membuat modul ya. Oke, Denish, gimana Denish? Untuk nomor 3, gak apa-apa. Nomor 3 langsung disubmit aja. Itu dia mencontohkan bagaimana bentuk modulnya. Modul custom kita. Oke, sekarang udah semuanya. Coba nomor 6. Apakah nomor 6 sudah clear? Oke, Abel, Hazel, dan Juno. Gimana nomor 6? Apakah ada kesulitan? Terlihat sepertinya masih abu-abu. F5 lagi. Apakah sudah berubah? Nomor 6. Oke, gimana Abel, Hazel, dan Juno? Sudah aman? Kalau sudah aman, coba teman-teman masuk ke bagian course-nya. Kembali ke bagian course-nya, pilih yang nomor 6, membuat modul. Jadi di sini
ada yang namanya pembuatan modul secara custom. Jadi tidak menggunakan built-in yang sudah ada di dalam Python-nya. Jadi kita gunakan yang custom modul, dimana kita buat sendiri isinya. Isinya bisa berupa fungsi, kelas, ataupun properti. Ataupun variabel yang lain juga bisa. Jadi kita bisa isikan itu sebagai modul kita. Nah sekarang coba diklik yang nomor 6. Nanti teman-teman harusnya akan masuk ke bagian track yang kalau Mister masuk ke track dulu. Masuk ke bagian sini. Di teori yang pertama. Beberapa pernyataan terkait dengan modul atau library yang ada di Python. Konsepnya sama sebenarnya, mau pakai modul yang sudah built-in atau yang custom itu sama aja. Dan pertama ini perpustakaan, ini maksudnya library-nya ya atau modulnya. Yang standarnya Python itu adalah sekumpulan modul yang berisi fungsi inti dari bahasa Python. Yes. Karena kan tadi Mister sampaikan ya, Python itu juga menyediakan modul built-in. Dia itu banyak sebenarnya. Kalau misalnya butuh yang lain, baru kita install yang library yang lain. Modul adalah file program tunggal yang dapat digunakan dalam program Python lain. Yes, karena dia bisa diinstal dimanapun, dipakai di Python versi manapun asal dia support. Kemudian yang ketiga, modul dapat berisi perintah dan fungsi individual. Ini yang tadi Mister sampaikan. Ada komen biasa, ada fungsi, ada kelas, ada variabel, atau mungkin ada properti yang ada dalam kelas. Jadi mungkin. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, lebih dari 2 modul tidak dapat dihubungkan. Enggak, bisa banyak modul yang dihubungkan. Misalnya teman-teman mau pakai random dan time secara langsung, sekaligus dalam satu program, bisa juga. Jadi nggak cuman hanya satu, maksudnya bisa lebih dari satu. Kemudian yang kelima, beberapa modul dapat dihubungkan ke satu program. Nah ini benar. Bukan tidak dapat, tapi harusnya dapat ya, yang seperti ini, beberapa modul. Modul hanya dapat berisi perintah yang terkait dengan input dan output data. Nah ini kan bertentangan dengan ini ya. Ini berisi perintah dan fungsi individual. Ini hanya dapat berisi perintah yang terkait dengan input dan output data. Enggak, semuanya. Bisa berupa fungsi, bisa berupa perintah, dan seterusnya. Nah, jadi ada 4 yang betul. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor 6 udah clear ya. Oke, good. Nah, sip. Nah, sekarang coba lanjut ke yang, kalau yang udah selesai nomor 1, silakan lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 tadi sepertinya typing ya. Yes, typing dulu. Teman-teman silakan diselesaikan typingnya. Nah, Mister tadi kemana ini? Go ahead-nya. Oh, ada 2 ya. Mister ngekliknya. Oke, udah selesai. Ini nomor 7 udah, yang tadi. Oke, nomor 2 udah pada dilanjutkan. Mister coba cek yang nomor 3. Oh, nomor 3 ini adalah modul custom yang kita mau gunakan. Nah, ini harus disimpan ya. Ikutin yang ada tas panel yang sebelah kanan. Kasih nama sport rules underscores apa. Misalnya nama teman-teman boleh sport rules Abel, sport rules Hisham, sport rules Juno, dan sebagainya. Supaya memastikan namanya unik. Jadi jangan sampai ini namanya berbeda nih, nomor 3. Khusus nomor 3. Jadi ini salah satu contoh untuk membuat modul custom yang berisi hanya beberapa fungsi saja. Jadi silakan teman-teman save dengan tombol ini. Nah, ini nggak bisa diklik. Teman-teman running dulu. Kemudian ini Mister nggak bisa nge-save karena Mister pakai track. Teman-teman pilih tombol save ini. Kemudian kasih nama. Namanya terserah teman-teman, tapi ikutin aja. Kalau menurut Mister
masukin aja nama seperti ini, sport rules misalnya. Sport rules disimpan, kemudian nanti akan kita akses ke dalam di nomor 4-nya. Jadi pastikan ini disimpan dulu ya dengan nama yang sudah ditentukan di sini, sport rules something. Terserah apa, sport rules Abel, sport rules Juno dan sebagainya. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini kalau sudah bisa di-save. Harusnya di bagian modul teman-teman itu di nomor 3. Nah, ini Mister coba share screen. Akan muncul namanya. Ini, Sport Rules PP kalau punya Mister. Sport Rules Python Pro. Kalau ini PP-nya kepanjangan dari Python Pro kalau yang dipunya Mister ya. Nah, kalau udah seperti ini nanti teman-teman tinggal panggil nih di nomor 4-nya nanti. Di nomor 4-nya, tapi panggilnya seperti yang ada di sini. Lihat ya, dipunya Mister ini Sport Rules PP. Ketika Mister mengerjakan yang nomor 4, ini Mister udah share screen kan, bener kan? Oke, pas. Mister saat mengerjakannya di nomor 4, Mister akan memanggil modulnya dengan cara yang mirip seperti memanggil built-in tadi. Nah, ini Mister share screen ya. From Sport Rules PP import all. Gunanya apa? Supaya Mister dapat fungsi dari keseluruhannya. Karena ini kan harus menghubungkan modul ya di nomor 4 ini. Jadi kalau teman-teman buka di nomor 4, itu yang pertama yang teman-teman lakukan adalah menghubungkan modul dari tugas sebelumnya. Maksudnya apa? Yang di nomor 3 tadi. Makanya di sini Mister menuliskan mengimport modul yang namanya Sport Rules PP yang tadi ada di sini, yang di nomor 3. Nah, ini kan nomor 3 ya. Sport Rules PP. Mister import ke sini, ke nomor 4. Nah, setelah itu baru Mister ngebuat programnya. Programnya itu based on yang ada di sini. Tulisannya program hari ini, sepak bola, hoki, lari 100 meter, dan sebagainya. Kemudian ini pilihan Anda ini nanti menambah program yang di bagian bawahnya. Ketika dia nilainya misalnya answer-nya tidak sama dengan off, maka Mister akan menyeleksi nilai masing-masing answer-nya itu apa. Nah, saat dia inputnya digunakan sebagai conditional statement di dalam body loop, maka pastikan dia disimpan dalam bentuk variabel. Supaya kita bisa gunakan itu untuk conditional statement if-nya. Nah, habis setelah itu baru kita panggil masing-masing fungsinya. Ini fungsi ini dari mana, Mister? Dari modul. Lihat ya, ada print football, print hoki, print sprint. Nah, sekarang Mister coba kembali ke bagian sini, nomor 3-nya. Nah, ini kan sama kan? Print football, print hoki, print sprint. Jadi ketika ini nanti dia di nomor 4-nya dipanggil dengan kondisi print football, maka yang akan muncul adalah seluruh komen yang ada di bagian modul ketiganya. Di bagian sini. Ups. Ya, salah. Ini dia. Nah, maka dia akan modul di bagian print football ini akan dipanggil oleh si nomor 4-nya. Nah, sekarang kita coba running ya di nomor 4. Apakah berhasil? Kita pilih yang nomor 1, sepak bola, harusnya apa? Print football ya. Nah, udah benar ya. 2 babak 40 menit, ada banyaknya ke gawang lawan dan sebagainya. Ada 11 orang dari satu tim. Sekarang nomor 2, hoki. Oke, betul. 6 dari satu tim. Kemudian yang ketiga, lari. Waktu berjalan tidak terbatas, mencapai garis finish secepat mungkin. Oke. Udah clear ya? Jadi kita menggunakan ini untuk tambahan programnya adalah ini. Yang ini adalah defaultnya ya kalau nggak salah ya. Sama yang ini tambahan untuk menghubungkan ke modulnya. Ingat modulnya ini bebas ya. Sesuaikan dengan apa yang tadi teman-teman namain. Kalau ini dinamain, kalau punya Mister kan Sport Rules PP ya. Ngelihatnya di sini. Nah, ini dia. Jangan lupa pilih save dulu, baru kasih nama di sini. Apa dan sebagainya gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Nomor 4 dan nomor 3 itu saling berhubungan ya, teman-teman. Oke, good job.
Untuk rename-nya gimana tadi, Mister? Saya tadi keluar sinyalnya. Oh, rename untuk ininya ya. Nama filenya ini. Pilih ini Iya, tanda betul. save disket ini. Sebentar, ini Mister bener kan share screen-nya nomor 3. Nah, ya. Pilih tanda ini disketnya, kemudian enter modulnya. Ketik aja sport rules. Nah, ini terserah, belakangnya sebenarnya terserah sih. Sebenarnya namanya pun juga terserah, tapi pastikan unik ya, teman-teman. Jangan nimpa file apapun di laboratorinya, teman-teman. Karena ini akan tersimpan di laboratori. Nah, kalau Mister kan sport rules PP misalnya, ntar di oke aja. Nanti dia akan muncul di sini sport rules PP. Kalau Mister nggak berubah. Ntar sport misalnya Mister ganti ya rules PP1 misalnya. Lihat di sini nanti harusnya akan berubah. Tuh, kan berubah ya. Nah, nanti teman-teman manggilnya itu harus sama persis. Kalau enggak yang terjadi seperti ini. Itu kan tadi PP1 ya, ini PP doang. Mister Rani. Nggak ketemu sport rule PP. Karena filenya tadi bukan PP doang tapi PP1. Nih, kita tambahin dulu PP1. Habis itu kita Mister Running. Nah, muncul baruan. Jadi hati-hati pada saat mengimport modul. Oke? Oke, Denis, ada yang mau ditanyakan? Silakan Denis, gimana? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 ini bentuk modul ya? Nomor 6 ini modul saja. Jadi modulnya nanti based on ini yang akan Denis pakai. Iya, setiap saya saving sedikit nge-lag kayaknya. Karena tadi saya cek itu tadi gak ada submit task for review, masih itu. Tapi pas saya lihat lagi kembali ke itu, ke J kayaknya masih kayak lagi nge-lag itunya jika saya save. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6 ini ya. Sekarang udah bisa ini berubah namanya. Coba cek dulu nomor 6-nya. Udah. Tadi setiap saya saving itunya agak nge-lag ya. Iya. Jadi seperti enggak tersimpan kayaknya. Bukan enggak tersimpan, enggak terbaca oleh ininya. Jadi enggak bisa submit task for review, enggak bisa slide, enggak bisa selesaikan, enggak bisa lanjut ke tugas selanjutnya. Coba Mister cek dulu ya. Nomor 6 ya. Coba ya nomor 6 itu. Sekarang bisa. Sekarang udah bisa? Oke. Iya. Manggil modulnya udah bisa juga belum? Di nomor 7-nya. Kan itu nomor 7 nanti manggil modul kan ya? Iya. Coba. Harusnya tadi di nomor 6 akan ada nama modulnya atau nama filenya. Kemudian di nomor 7 teman-teman tugasnya adalah memanggil modulnya dan menggunakan modul itu untuk menciptakan program yang ada di bagian tas panelnya. Tuh tugasnya. Oke, sampai sini. Saya sudah rename tidak bisa besar. Oke, coba maksudnya gimana nih? Kita cek. Yang punya Hisham. Bisa coba ini share screen Hisham. Udah jadi. Oke, sip. Nomor 35 itu sama seperti pengerjaannya pada saat nanti teman-teman masuk ke nomor 6 dan 7. 6 itu ada modulnya. Nomor 7 adalah main programnya yang nanti teman-teman akan memanggil modul di nomor sebelumnya. Kalau nomor 4 kan memanggil modul nomor 3. Nomor 7 nanti akan memanggil modul di nomor 6. Nah, itu. Secara umum nanti bentuknya modul untuk yang custom itu adalah teman-teman bisa di nomor 3. Itu adalah modul custom yang teman-teman bisa gunakan atau teman-teman bisa pakai atau bisa dimodifikasi yang lain-lain juga boleh, nggak ada masalah. Kalau teman-teman mau eksplorasi datanya juga nggak ada apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? 841 ternyata. Coba Mister cek dulu progresnya.
Apakah sampai sini clear sampai nomor 3 dan 4-nya? Oke, nice. Nomor 4 itu tinggal panggil ininya aja ya, panggil programnya aja. Teman-teman cukup buat di bagian penghubungan ke variabelnya, menghubungkan ke modulnya yang di nomor 3, kemudian nambahin programnya untuk ini aja. Based on yang tadi udah ditentukan task panelnya ya. Kalau bentuk awalnya kan dia seperti ini ya, nomor 4 ya teman-teman ya. Masih ada beberapa yang error, hati-hati. Ini kelihatan ada error nih. Kurang di checklistnya. Nah, ini teman-teman tinggal nambahin yang bagian sini, menambah program dan menghubungkan modulnya saja. Oke, Dennis, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk nomor 7, ini sebentar. Nomor 7 kok ada baris 1 sampai 17, Dennis? Bukannya nomor 7 itu dia mengimport modul ya? Betul enggak? Coba Mister cek dulu. Nomor 7 itu harusnya nggak ada itu ya, nggak ada fungsi kumpulan fungsi. Ya, betul. Nomor 7 itu Dennis langsung import modulnya aja, Dennis. Tidak perlu dikopas ke bagian nomor 7-nya. Sama kayak kita pada saat ngerjain nomor 4. Mirip banget. Jadi Dennis cukup import aja yang ada di modul nomor 4. Namanya apa? Masih ingat? Sprout Slurry under Bener, Sprout Slurry. Jangan sampai tipu ya. Huruf besar, huruf kecilnya jangan sampai tipu. Nah, itu boleh. Sprout Slurry. Oke, susah banget ngasih namanya, Dennis. Jadi from Sprout Slurry underscore Kemudian import. yes. Nah, importnya Import pakai bintang saja. pakai bintang saja. Pakai bintang. Yes, karena kan kita mau pakai seluruhan fungsinya kan. Terlalu panjang kalau kita mau ketik satu persatu. Enggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor berapa tadi? Kita sudah sampai nomor 3 dan 4. Oh, maaf, ternyata udah sampai 845. Kita kelewatan lagi untuk kesekian kali. Untuk Abel, kemudian Nezel, jadi sudah mengerjakan nomor 7. Juno, Yumna, dan Hisham, adakah yang mau ditanyakan? Gimana? Belum ada? Tidak bisa. Gak ada? Tidak. Oke. Kalau nggak ada, Mister mau sedikit wrap up dulu. Sembari nanti teman-teman kalau misalnya ada yang pengen didiskusiin, silakan sebelum Mister tutup. Kita tadi udah belajar terkait dengan modul. Jadi modul itu ada beberapa. Ada terkait dengan modul built-in, modul yang ada third party, kemudian ada yang modul custom. Yang seperti ini adalah modul custom. Jadi kita buat sendiri modulnya. Habis itu kita save, kita panggil modulnya. Sama kayak tadi ya, di nomor 3 kita tadi dicontohkan ada buat fungsi doang, nggak ada manggil-manggil apapun. Baru nanti di modul yang di bagian nomor 4 atau di level 4-nya kita panggil modul yang udah kita custom tadi. Jadi sesimpel itu modul. Jadi sebenarnya modul itu bisa kita buat untuk memecah code kita supaya lebih mudah terbaca. Daripada kita kebanyakan fungsi di atas, kita panggil aja sebagai modul. Kita buat modul sendiri, program sendiri dengan nama yang udah kita tentukan. Oke. Sampai sini sebelum Mister tutup, apakah ada yang mau ditanyakan untuk yang terakhir kali? Atau didiskusikan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah belajar bareng bersama Mister di kelas Python Pro ini di bagian modul 3, pelajaran 3 dengan judulnya modul. Jadi nanti kita akan coba
bahas lagi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh via WA, boleh diskusi via Marsagram dan sebagainya. Jangan sungkan untuk menghubungi Mister jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan dikerjakan. Yang nomor 7 terutama, yang bagian sebelumnya juga ada, di nomor sebelum 7 juga. Kemudian di bintangnya supaya teman-teman bisa mendapatkan latihan yang cukup untuk mengetahui bagaimana alur dari pekerjaan dari si modulnya tadi. Oke, Mister akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you next week. Goodbye semuanya. Makasih Mister. Goodbye, bye, Mister. Sama-sama Yumna. Sama-sama Ezal.